Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas segala limpahan rahmat-Nya lah sehingga kita masih diberi kesempatan untuk menuntut ilmu. Selawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Nabi yang telah merobek-robek bendera kekafiran dan membentangkan bendera keislaman. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya atas nama Andi Nurul Makfirah dengan NIM 09105802210006 akan menjelaskan beberapa hal tentang mata kuliah pendidikan anti korupsi. Banyak sekali hambatan dalam pemberantasan korupsi, terlebih bila korupsi sudah secara sistemik mengakar dalam segala aspek kehidupan masyarakat di sebuah negara. Beragam cara dicoba, namun praktek korupsi tetap subur dan berkembang baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Kegagalan pemberantasan korupsi di masa lalu tidak boleh menyurutkan keinginan semua pihak untuk memberantas korupsi. Perlu dipahami bahwa tidak ada satu konsep tunggal yang dapat menjawab bagaimana korupsi harus dicegah dan diberantas. Semua cara, strategi, dan upaya harus dilakukan dalam rangka memberantas korupsi. Oleh karena itu, kali ini saya akan membahas 3 poin penting, yaitu yang pertama, upaya pemberantasan korupsi, yang kedua, gerakan, kerjasama, dan instrumen internasional pencegahan korupsi, dan yang terakhir, tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Mari kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu upaya pemberantasan korupsi. Berikut akan saya paparkan berbagai upaya strategi yang dilakukan untuk memberantas korupsi yang dikembangkan oleh United Nations yang dinamakan The Global Program Against Corruption dan dibuat dalam bentuk United Nations Anti-Corruption Toolkit. Yang pertama yaitu ada pembentukan lembaga anti korupsi. Di negara kita sudah memiliki lembaga yang khusus dibentuk untuk memberantas korupsi. Lembaga tersebut adalah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Yang kedua ada pencegahan korupsi di sektor publik. Salah satu caranya yaitu dengan mewajibkan pejabat publik untuk melaporkan dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki baik sebelum maupun sesudah menjabat. Yang ketiga, pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu caranya ialah melakukan kampanye tentang bahaya korupsi, dampak korupsi, dan bagaimana memerangi korupsi harus diintensifkan, serta menyediakan sarana bagi masyarakat untuk melaporkan kasus korupsi. Yang keempat, ada pengembangan dan pembuatan berbagai instrumen hukum yang mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi. Misalnya, untuk melindungi saksi dan korban tindak pidana korupsi, perlu instrumen hukum berupa Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Yang kelima, ada monitoring dan evaluasi. Dengan melakukan monitoring dan evaluasi, dapat dilihat strategi atau program yang sukses dan yang gagal. Untuk strategi atau program yang sukses sebaiknya dilanjutkan, untuk yang gagal harus dicari penyebabnya. Yang keenam ada kerjasama internasional. Pada slide-slide selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana kerjasama internasional itu. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah gerakan-gerakan, kerjasama, dan beberapa instrumen internasional pencegahan korupsi. Yang pertama yaitu gerakan organisasi internasional. Gerakan organisasi internasional ini ada 4. Yang pertama, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang kedua, Bank Dunia. Yang ketiga, OECD atau Organization for Economic Co-operation and Development. Dan keempat, Masyarakat Uni Eropa. Nah, selanjutnya ada Gerakan Lembaga Swadaya Internasional. Gerakan lembaga swadaya internasional ini ada 2 yang dikenal di Indonesia. Yang pertama, Transparency International adalah sebuah organisasi internasional non pemerintah yang memantau dan mempublikasikan hasil-hasil penelitian mengenai korupsi yang dilakukan oleh korporasi dan korupsi politik di tingkat internasional. Yang kedua ada Making Integrity Work atau
CIRE adalah sebuah organisasi independen internasional non-pemerintah yang memiliki head office di London, United Kingdom, dan memiliki kantor perwakilan di beberapa negara, termasuk Jakarta. Nah, selanjutnya ada Instrumen Internasional Pencegahan Korupsi. Instrumen internasional pencegahan korupsi ini ada dua, yaitu United Nations Convention Against Corruption. Nah, ini ada beberapa hal penting yang diatur dalam konvensinya. Yang pertama, masalah pencegahan. Yang terpenting dalam konvensi didedikasikan untuk pencegahan korupsi dengan mempertimbangkan sektor publik maupun sektor privat atau swasta. Yang kedua ada kriminalisasi, yang ketiga kerjasama internasional, dan keempat pengembalian aset-aset hasil korupsi. Nah, yang kedua yaitu Convention on Bribery of Foreign Public Official in International Business Transaction adalah sebuah konvensi internasional yang dipelopori oleh OECD. Selanjutnya yaitu tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tindak pidana korupsi bukan merupakan barang baru di Indonesia. Sejak zaman kerajaan-kerajaan terdahulu, korupsi telah terjadi meski tidak secara khusus menggunakan istilah korupsi. Setelah zaman kemerdekaan, ketika Indonesia mulai membangun dan mengisi kemerdekaan, korupsi terus mengganas sehingga mengganggu jalannya pembangunan nasional. Cukup sekian yang sempat saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.